Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantika Ayu Trulandari dengan NPM 2012-01127. Di sini saya akan menyimpulkan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Yunani Abiyasa SHMH tentang pembubaran partai politik. Jadi, latar belakang mengapa adanya mekanisme seperti ini di Indonesia. Indonesia sendiri sebagai negara hukum patuh dan memahami betul Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana pasal 28 menyatakan mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul yang dimana merupakan salah satu perwujudan dalam asas kedaulatan rakyat dan dianut oleh konstitusi negara yang dimana negara adalah pemegang kedaulatan yang tertinggi. Salah satu pewujudannya adalah kebebasan berserikat dan berkumpul. Salah satu perwujudannya lagi adalah partai politik yang dimana partai politik merupakan salah satu instrumen di negara demokrasi untuk partisipasi warga negara melalui saluran partai politik. Untuk yang selanjutnya kita berbicara tentang pembubaran partai politik, yang dimana mekanismenya sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Partai Politik, dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Partai Politik sendiri ya pada tahun 2008 nomor 2 dan telah disempurnakan di nomor 2 tahun 2012 yang mengatur mengenai larangan-larangan terhadap partai politik dan atau yang tidak boleh dilakukan. Apabila partai politik melakukan, maka akan ada konsekuensinya. Dan konsekuensi tersebut bisa menyebabkan pembubaran partai politik itu sendiri. Dalam undang-undang partai politik ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan atau yang menjadi alasan pembubaran partai politik itu. Yang pertama, tidak boleh menggunakan nama, lambang, tanda partai yang bertentangan dengan undang-undang. Yang kedua, tidak boleh menggunakan badan usaha atau memiliki saham di badan usaha. Dan yang ketiga, tidak boleh melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan negara Republik Indonesia. Dan semua itu bisa diancam dengan ancaman sanksi administrasi terlebih dahulu. Yang selanjutnya, yang menjadi masalah sebelum partai politik diajukan ke MK, yaitu berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa hal yang memang dilarang mengenai, yang pertama, ada ideologi, yang kedua asas, yang ketiga tujuan, yang keempat program, dan yang kelima kegiatan atau aktivitasnya. Dari kelima hal ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya. Setelah pembubaran, maka akan ada implikasi pengambil alihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang akan disetorkan kepada kas negara. Oleh karena itu, suatu partai politik ketika dibubarkan tidak hanya haknya yang dibatasi, tetapi implikasi terhadap pengurusnya, harta kekayaan terhadap nama, simbol, atau lambang untuk tidak boleh lagi digunakan di dalam partai. Baik, hanya itu yang dapat saya simpulkan.